pemirsa, Anda masih bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Semakin semangat pemirsa, karena kita menyapa sahabat semangat dari Antero Hotel Jababeka Cikarang. Kita masih membahas yang namanya zaman rekayasa, karena zaman ini, zaman modern ini, segala hal direkayasa sama manusia. Tadi di segmen pertama kita bahas rekayasa genetika manusia untuk kesehatan. Kemudian rekayasa makanan transgenik. Jadi makanan-makanan yang terbuat dari bahan-bahan tertentu, itu bahan bakunya, tumbuhannya direkayasa genetikanya, susunan genetikanya supaya menghasilkan kualitas makanan yang lebih baik. Pro dan kontra tentu ada, tapi bagaimana nih kita harus menentukan sikapnya, terutama sebagai umat Islam. Tadi kita sudah bahas, dan ini ada yang viral lagi nih pemirsa. Viral, dosen dan mahasiswi membuat video rekayasa perkelahian. Wah, jadi tidak hanya penelitian genetika saja ya, tapi juga termasuk sikap nih. Sikap berkehidupan juga sekarang sudah direkayasa. Aduh, kita lihat dulu yuk sama-sama informasi pengantar berikut ini. Sahabat semangat, demi mendulang followers dan penonton di media sosial, 2 orang influencer membuat konten perkelahian di jalan. Dalam video itu terekam seorang pria yang menenteng tas hitam dengan kemeja dikeroyok oleh 4 orang yang tidak dikenal. Video itu menarik perhatian warganet dan sempat ditonton oleh ratusan ribu pengikut akun Instagram @peduli.jakarta. Dilansir dari Tribun, Kepolisian Sektor Metro Menteng telah menangkap 2 orang pelaku pembuat video viral di Instagram dengan adegan perkelahian rekayasa, tepatnya di Jalan Mh Tamrin, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang pelaku itu merupakan seorang pria berinisial FG dan seorang wanita berinisial YA yang memiliki hubungan sebagai dosen dan mahasiswi di salah satu perguruan tinggi swasta Jakarta. Setelah membuat video tersebut, mereka mengaku mengirimkan video itu ke akun @peduli.jakarta untuk diviralkan. Dalam penyelidikan, F yang berprofesi sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi swasta mengaku ia menyebarkan video rekayasa itu untuk mendulang peraihan followers dan penonton yang tinggi di media sosial. Ia mengaku tak menyangka perbuatannya akan membuat keresahan di masyarakat. Belakangan, mereka ditetapkan sebagai tersangka karena membuat resah dan onar dengan berita bohong dan terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. Aduh, ada-ada aja ya sahabat semangat. Wah, bikin geleng-geleng kepala ya. Ini hubungannya adalah dengan perilaku. Nah, kalau gitu kita tanyakan sama narasumber istimewa satu lagi nih. Sudah hadir bersama kami melalui sambungan virtual Dr. Geraldine Noiseli, dokter spesialis kejiwaan Rumah Sakit Anissa Cikarang. Halo, selamat siang dokter. Siang, Mbak Dita. Dokter, ini sedang ramai pembuat konten rekayasa. Dokter jiwa jadi makin mudah nih menemukan pasiennya ya dok ya? Sebenarnya kalau dibilang menemukan pasien gangguan jiwa sih nggak juga ya, karena kan membuat konten rekayasa belum tentu sebenarnya mengalami gangguan kejiwaan. Itu dulu yang pertama. Jadi pada dasarnya kalau melihat berita yang seperti ini, kita juga mesti mencari tahu sebenarnya motifnya apa sih yang sebenarnya menjadi dasar dari si pelaku membuat konten-konten seperti itu. Biasanya yang paling sering menjadi motif adalah popularitas gitu kan, ingin menjadi populer. Nah, kalau misalnya si pelaku itu membuat konten hanya untuk sesekali, istilahnya gitu. Jadi karena tuntutan atau keinginan pribadi sesekali, kita nggak bisa langsung menyebutkan pelaku tersebut sebagai orang dengan gangguan jiwa gitu. Sehingga kalau dikatakan jadi lebih mudah, tidak juga. Hanya saja mungkin memang dia punya masalah kejiwaan, tapi masalah belum tentu membuat seseorang tersebut bisa dikatakan mengalami gangguan jiwa. Menurut dokter kasus ini bisa termasuk gangguan jiwa tidak? Kalau untuk kasus yang di Tamrin itu, kan dia melakukan suatu tindakan di mana dia membuat video karena alasannya ingin populer seperti itu ya. Nah, sebenarnya masih diperlukan pemeriksaan yang lebih lanjut terkait hal ini kepada si pelaku. Kita kayaknya jangan sebut pelaku ya, tapi misalnya kepada si video kreator ini,
sebenarnya apa sih yang membuat dia melakukan tindakan tersebut gitu. Nah, dari pemeriksaan yang lebih lanjut ini baru nanti kita punya gangguan kejiwaan yang mendasari atau pian seperti itu. Jadi belum tentu dia karena satu kasus ini terus kita bisa langsung mengatakan bahwa dia ini mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Nah, jadinya biasanya nih kalau melihat kondisi yang seperti ini itu kan dia bilang dia mencari popularitas seperti itu ya. Sekarang kita lihat juga misalnya usianya usia berapa. Usianya sekitar remaja sampai dewasa muda, itu kan kalau umur-umur segitu kita bisa bilang dia generasi mungkin milenial ya pada saat sekarang ini gitu. Nah, generasi milenial sendiri itu hidup di zaman di mana sosial media itu sangat berpengaruh gitu. Kehidupan memang sangat dipengaruhi dengan arus dari sosial media itu sendiri. Jadi mungkin saja si kreator ini memang sudah terbiasa dengan kehidupan sosial media. Jadi seakan-akan kalau ingin diakui atau ingin dianggap dalam tanda kutip, berarti memang harus bagus nih sosmednya. Misalnya followersnya banyak, likes-nya banyak gitu. Atau kalau misalnya di YouTube dia subscribernya banyak, kayak gitu. Nah, hal-hal demikian bisa mempengaruhi psikologi seseorang sehingga berupaya melakukan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan akan dianggapnya itu tadi, gitu. Jadi, gimana ya caranya gue bisa dianggap sama sosial gitu, gimana caranya bisa dapat followers banyak, gimana caranya bisa dapat likes yang berjuta-juta, misalnya seperti itu. Nah, kadang-kadang tiap-tiap orang bisa memikirkan solusi yang baik dan yang mungkin kurang baik gitu. Nah, ketika seseorang mungkin mendapati bahwa oh kayaknya bisa mencari perhatian dengan berbagai cara. Nah, berbagai caranya itu apa? Nah, dia bisa memutuskan sebetulnya apakah mau membuat konten yang memang punya manfaat. Pada zaman sekarang ini, sosial media ini kan boleh dikatakan kalau mau viral harus punya konten yang wah gitu dalam hal-hal apapun. Nah, hanya saja untuk membuat suatu konten yang wah itu kan nggak mudah. Nah, bisa jadi akhirnya ketimbang membuat sesuatu yang bermanfaat, si kreator ini mungkin bisa juga berpikir apa ya yang gampang naik ratingnya, yang gampang dicari-cari orang gitu, mungkin sensasi. Nah, akhirnya dia bisa tuh berpikir untuk membuat suatu video yang akhirnya nanti menimbulkan sensasi. Karena mungkin selama ini dia dalam penggunaan sosial medianya belajarnya seperti itu. Kan manusia itu melakukan sesuatu berdasarkan pembelajaran. Nah, bisa juga si kreator ini belajarnya demikian. Oh, kalau misalnya mau viral, bisa nih pakai konten-konten yang walaupun palsu, yang penting gampang naik. Oh, kalau misalnya dibully, masukin sosmed, ratingnya gampang naik, followersnya bisa banyak gitu, bisa dapat simpati, bisa juga seperti itu. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk membuat video tersebut. Motif pelaku ini katanya untuk mencari popularitas nih dokter. Menurut kacamata dokter kejiwaan, mengapa popularitas sangat didewakan orang-orang di era kekinian dokter? Kalau sebenarnya mayoritas gangguan jiwa baik sekarang maupun dulu masih bervariasi ya, masih banyak gitu jenisnya. Tapi kalau yang tren belakangan ini memang kayak kasus-kasus ansietas atau kecemasan dan juga depresi gitu. Karena kasus-kasus yang demikian itu juga sudah mulai lebih banyak muncul ke permukaan karena si pasien atau orang-orang tertentu yang memang memiliki gangguan tersebut sudah lebih bisa mengakses informasi atau lebih bisa speak up gitu ya kalau zaman sekarang gitu dengan arus teknologi yang lebih maju seperti itu. Jadi biasanya sih gangguan itu. Contoh kasusnya adalah misalnya orang-orang dengan kehilangan semangat,
terus sudah gitu perasaan sepertinya diri sudah tidak berguna, keinginan untuk mengakhiri hidup, seperti itu. Sekarang yang lagi marak adalah hal-hal yang demikian. Atau misalnya kecemasan, tanpa ada sebab tapi jantung terasa berdebar-debar. Sudah diperiksakan, ternyata hasil pemeriksaan semuanya dalam batas normal secara fisik. Ternyata begitu ditelusuri lebih lanjut, hasilnya adalah memang ada pola-pola berpikir yang tidak adaptif atau tidak rasional, sehingga menimbulkan ketakutan yang juga tidak rasional, yang berakhir sebagai kecemasan tadi. Baik, kalau ciri-cirinya nih dokter, apa ciri-ciri gangguan jiwa yang tampak pada kebanyakan umat modern saat ini, dok? Yang sekarang lagi banyak itu, apalagi semenjak COVID ya, kalau kita bicara itu adalah kecemasan dan depresi yang paling banyak pasien akhirnya ada di situ. Kalau kasus-kasus klasik, misalnya yang orang sebut tidak waras gitu ya, bisa dengar suara-suara gitu, itu kan tidak dipengaruhi oleh zaman biasanya. Karena peranan genetik dan kimiawinya juga besar. Tapi kalau kayak kecemasan dan depresi itu juga bisa sangat dipengaruhi oleh situasi atau kondisi pada masanya gitu. Baik, jadi cenderung ke arah kecemasan begitu ya. Kita akan lanjutkan ya dokter ya. Usai jeda berikut, tetap bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.